Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajar Suciaryono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Demak SMA Negeri 1 Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat selalu. Ini Pak Turyanto. Saya di sini bertugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Pak Turyanto sebagai kepala sekolah, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika di sini. Tentu Pak Turyanto pasti pernah mengalami bagaimana ada dua kasus tentang dilema etika. Selama ini, bagaimana cara Pak Turyanto mengidentifikasi kasus itu masuk ke dalam dilema etika atau kasus untuk rujukan moral, yang dimana untuk dilema etika itu biasanya benar lawan benar gitu Pak. Kalau di rujukan moral itu benar lawan salah. Terima kasih di kesempatan yang diberikan kami. Sebelumnya kalau tidak salah dilema etika itu di pengambilan keputusan karena ada dua kasus mungkin yang sama benarnya. Yang kedua, rujukan moral itu antara yang benar dan salah. Untuk yang dilema etika itu memang banyak kasus di sekolah. Jadi yang kita alami selama ini kasus-kasus yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari semua kasus yang ada di sekolah, baik itu dari bapak ibu, karyawan maupun siswa. Itu seringkali ada beberapa hal yang memang harus diputuskan. Salah satu begini, untuk memilih itu maka harus kita kategorikan, kita identifikasi dulu mana yang paling menguntungkan bagi sekolah. Kadang usulan bapak ibu karena itu semuanya bagus, yang untuk dikerjakan bagus, semuanya menguntungkan untuk sekolah itu. Tapi itu nanti kita sesuaikan dulu dengan visi misi sekolah. Yang paling mendukung visi misi sekolah mungkin itu yang akan kita pakai. Tapi sebelumnya sudah kita identifikasi ini arahnya kemana, lebih menunjukkan visi sekolah atau tidak. Nyatanya mereka kan banyak yang kreativitas atau itu luar biasa. Tapi kalau di ini mereka kita bebaskan dengan kreativitas dan tujuannya untuk memastikan sama. Jadi intinya itu dari beberapa kepentingan atau usulan atau kegiatan itu kita sesuaikan dengan visi misi mana yang paling menguntungkan untuk yang visi misi itu nanti akan kita bersama. Selanjutnya, bagaimana Pak Turyanto menjaga atau pengambilan keputusan itu langkah-langkahnya dalam menghadapi dua kasus yang sama-sama baik itu? Tadi kan dikatakan dengan visi misi dan sebagainya. Apakah ada hal lain Pak? Tentunya ada, walaupun misalkan mendukung visi misi, tapi kalau itu secara etika atau secara lebih menjurus ke moral, itu berusaha kita hindari. Kalau rujukan moral atau dikatakan moral itu kan ada garisnya yang jelas. Oh ini mungkin dari regulasinya atau dari moral di masyarakat, sosial atau kesepakatan yang sudah kita sepakati, itu dibandingkan dengan kegiatan atau pandangan dari bapak ibu guru itu yang tidak bersinggungan dengan ranah moral sosial itu yang kita pakai. Artinya walaupun untuk visi-visi, tapi kalau agak menyinggung moral dan etika secara umum kita sebagai guru dan karyawan itu akan kita pertimbangkan lagi. Ayat dan itu kalau kita teruskan pandangan-pandangan yang bersama. Jadi visi-misi tetap, tapi harus dalam koridor etika. Dalam hal ini Pak Turyanto nanti juga membutuhkan masukan dari para warga atau tidak Pak? Selain tadi kan Bapak Ibu secara khususnya.
ada beberapa kasus atau hal tertentu yang suatu saat harus kita komunikasikan ke teman-teman semua. Jadi kami secara periodik tiap hari Senin itu ada briefing, setelah upacara kita komunikasikan, terus nanti pandangan Bapak Ibu guru semua warga sekolah, termasuk karyawan itu bagaimana, terus itu yang kita coba jadi pertimbangan untuk kita bisa. Kalau suatu kegiatan atau yang mau kita lakukan itu masih ada waktu, itu kita komunikasikan, kita minta masukan mana yang terbaik untuk sekolah. Tapi kalau suatu hal atau kejadian harus kita putuskan segera, mungkin hanya beberapa orang yang kita minta pertimbangan. Dan kalau darurat, top manager dari kepala sekolah langsung memutuskan. Tidak menunggu waktu karena darurat harus diputuskan segera, maka kita langsung memutuskan. Dan ini selama ini ya, dari dalam menghadapi kasus 5 etika itu secara efektif dalam pengambilan keputusan tadi ya Pak ya, apabila dilihat dari momen kasusnya itu segera istilahnya harus dipecahkan dan segera diberi ambil keputusan, pasti dalam hal ini Pak Tuya terus ada kiat-kiat yang sudah terus ditetapkan atau diterapkan gitu. Dalam pengambilan keputusan tadi itu Pak, dari keputusan yang spontan tadi itu biasanya keputusannya itu kebermanfaatannya itu di hasil akhir atau ada pertimbangan lain? Keputusan spontan yang di manajer, masuk manajer menurut kami dan sesuai dengan apa yang kami pelajari, ada keputusan yang harus diterapkan. Top manajer ada beberapa, top manajer bawahnya itu ada beberapa. Dan untuk yang kasus tertentu yang harus dari langsung memutuskan, misalkan ada contoh kecil ya. LSM masuk karena tidak dapat kita pungkiri, mungkin di luar pembelajaran, di luar perkuliahan, LSM berarti tiap hari di sekolah nanti tiap hari cari dengan berbagai tujuan mereka masing-masing. Kalau kita menunggu masukan dari Bapak Ibu terus harus bisa segera, maka terlalu lama. Maka kalau sekolah dengan melihat situasi kondisi dan dengan cara yang baik langsung kita putuskan, kita akan mengambil keputusan seperti ini disampaikan kepada hasil. Dan banyak hal sebenarnya, itu hanya contoh. Sekarang lagi yang dalam bahasa PDB juga rawan. PDB itu ketika ada pihak lain yang ingin memaksakan diri harus diterima, ini kita tidak bisa langsung mengumpulkan diri teman-teman bagaimana ini. Kesepakatan yang sudah kita sampaikan pada teman-teman itu ya kita pegang dan langsung kita putuskan. Tidak walaupun dengan segala resiko dengan pihak luar, itu yang saya maksud keputusan darurat harus disampaikan ke orang lain tanpa menunggu masukan dari teman-teman. Sekali lagi ya, ada banyak momen kejadian yang harus kita komunikasikan dengan teman sudah banyak, tapi saat tertentu kita langsung. Terima kasih Bapak. Oke, selama ini tantangan Pak Turyanto ketika pengambilan keputusan itu apa Pak? Tantangannya? Ini yang menarik. Menarik itu artinya teori manajemen mungkin tidak mengambil diri. Itu pengalaman saya. Sebelum saya di sini kan saya pernah di Rembang, terus di Dempet, sekolah pertama di Kopeng sana di Senang Komunitas. Di 4 tahun terus dari sini. Di selama ini yang menurut kami untuk diperhatikan dalam keputusan itu justru terletak pada tantangan intern. Dalam sendiri itu intern 2 bil khusus dari teman-teman kita yang kategorinya paling lama, paling senior, paling tinggi, pangkatnya terbanyak. Nah, itu dimanapun sekolah belum tahu pasti ada kelompok. Sekolah pelajaran itu kelompok-kelompok itu bisa menjadi bagian dari amunisi sekolah atau menjadi lebih baik atau bahkan justru menjadi penghambat juga. Itu harus kita rangkul, kita ajak komunikasi, kita menghargai mereka sehingga
mereka merasa memiliki sekolah, akhirnya mendukung program yang sudah ditetapkan di sekolah. Ini yang paling sering permasalahan sekolah ya itu tantangannya secara. Jadi intinya secara internal beliau yang punya kelebihan dalam hal umur, masa kerja, kepangkatan, itu kita ajak kita komunikasi dengan baik sehingga nanti insya Allah mereka kita ajak bersama komunikasi. Itu tantangannya. Kalau yang manajemen secara teoritis yang biasa-biasa itu saya kira selama saya belajar tidak ada masalah. Secara kolaboratif ya Bapak memanfaatkan dari sumber daya manusia yang sudah di sini, terutama yang senior itu yang kita kelebihan selain kita menarik pendapat dan sebagainya untuk kemajuan sekolah. Mungkin ada pertanyaan lain Pak. Apakah Pak Turyanto butuh jadwal tertentu ataupun butuh mungkin menyepi Pak ya di sini untuk dalam keadaan kondisi pengambilan keputusan tertentu itu ketika ada kasus dilema etika mungkin ya tadi secara spontan misalnya ada LSM atau apapun itu, apakah ada momen seperti itu? Kalau jadwal tertentu untuk penanganan kasus itu tidak ada. Tapi kalau secara periodik kita bertemu dengan beberapa teman yang dari masing-masing. Secara periodik itu untuk kemajuan sekolah program seperti mana pelaksanaannya itu kami akan secara rutin. Misalkan dan Jumat kita berusaha untuk ketemu AK dan setting dan Jumat itu AK ya jamnya seminimal mungkin bahkan tidak sehingga itu setiap minggu sekali kita kawal mulai berencana sampai pelaksanaan nanti seperti apa. Dialog. Yang itu lagi ya secara umum ya di Senin itu setelah pasaran kita menyampaikan sudah menerima tahu seminggu nanti setelah mau kemana. Jadi Jumat itu Waka dan KTU dan tim pengembang sekolah atau TPNPS itu kumpul, terus Seninnya kita sampaikan di masyarakat. Program ya, kalau ada hal yang di luar itu mungkin ya nggak saya ambil spontan ya tadi pending dulu, tapi itu sudah kita program. Di dalam hal ini apa yang terjadi secara spontan tadi langsung diputuskan biar jika ada terjadi kasus lagi itu biar cepat terselesaikan, tidak menumpuk gitu. Dan lagi gimana saya di samping itu ya ada keputusan dari sekolah juga yang tidak melibatkan teman-teman walaupun ini jangkanya panjang, tidak spontanitas seperti alasan tadi. Jadi ketika pertama saya datang di sini jadi bro SMA itu kan melanjutkan bertinggi. Kita minta data seberapa besar yang kuliah mendapat bertinggi, tidak punya data, kita berusaha mencari data lagi, menyelami ke anak didik macam-macam, kita berpikir berdasarkan data-data yang ada ternyata SMA Guntur itu kemampuan melanjutkan sangat rendah. Dari situ kita berpikir tadi kan disampaikan apakah perlu merondong berpikir dari data mengapa sekolah Jakarta ini lumayan siswanya ada 900 ribu ini kok minim untuk yang perguruan tinggi melanjutkan perguruan tinggi ini ada apa? Terus kita ambil keputusan bicara sekolah. Jadi prioritas kegiatan program sekolah itu adalah dari segi komitmen kita sampaikan kita persiapan dan lain sebagainya. Bisa dibilang ya. Pertanyaan selanjutnya mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Pak Turyanto dalam mengambil keputusan. Yang termudah. Untuk pengalaman ya. Satu komunikasi baik dengan yang muda, yang menengah boleh senior itu. Yang kedua sudah sama itu kolaborasi dengan menghargai mereka yang di Kongsulo ini punya pedoman yang dipangku mati ya. Jadi ada dua guna tapi kalau dipangku dihormati dihargai mereka akan lupa. Ternyata itu pernah saya betul ada dan saya tidak pernah menemukan kasus kelompok itu terus membuat suatu apa dulu ada tuh. Terus yang terpenting itu
satu teladan. Percuma kita gembar-gembur, ayo datang tepat waktu, kalau bisa 10 menit sebelum jam sudah datang. Tapi kita sendiri tidak bisa membantu, itu akan menjadi bumerang bagi negara, tidak akan percaya lagi pada komunikasi, kolaborasi, terus teman-teman. Itu yang kami terapkan. Luar biasa Pak, ini hal baru yang sudah Bapak sampaikan tadi juga ini menjadi pembelajaran untuk saya juga Pak. Dan yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini mungkin dari diskusi ini dari Pak Turyanto dan saya ini pelajaran apa yang kita petik untuk dilema etika dan perjuangan moral ini? Yang penting itu terutama yang bersifat moral, atau regulasi tahu aturan, tahu undang-undang, kebijakan, mulai dari undang-undang, dinas, dan sebagainya. Itu tetap jadi rujukan. Walaupun pengembangan di sekolah untuk menunjukkan keinginan dari pemangku kepentingan itu kan macam-macam, macam-macam kejadian yang kita ulang agar visi misi sekolah yang menyatu pada implementasi visi misi yang atasnya itu bisa berjalan dengan tidak melanggar etika. Itu saya pelajaran. Ya, Bapak, terima kasih atas waktunya. Ini saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil atau menyerap pengalaman dari Pak Turyanto selaku sekolah. Di sini juga tadi mendapatkan pengalaman dalam pengambilan keputusan secara kolaboratif dan kerjasama, dan yang paling terakhir yang saya terima di sini yang baru itu yang unik Pak, itu Pak, teladan sama apa itu yang dengan senior itu seperti itu. Nah, ini yang harus saya nanti terapkan atau dalam proses kehidupan saya. Demikian Pak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan pada saya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Semoga Pak Fajar. Bapak dalam keadaan sehat selalu. Amin. Ini Begitu juga Pak Fajar, mudah-mudahan Amin, selalu ya sehat, Allah. sehat dan sehat. Amin. Ini Pak Solikin, saya ini dapat tugas dari Guru Penggerak terkait dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Pak Solikin sebagai kepala sekolah selama ini. Ya. Nah, terutama dalam pengambilan keputusan Selama ini ya, tidak hanya di SMA 1 Iya. ya. selama menjadi kepala sekolah. Nah, tentunya di sini dalam pengambilan keputusan di 5 etika. Tentu Pak Solikin pasti pernah mengalami bagaimana ada 2 kasus tentang di 5 etika tersebut, dan mungkin Pak Solikin di sini mengetahui bagaimana identifikasi dari apakah kasus itu masuk di 5 etika atau rujukan moral. Gitu Pak Solikin. Ya, begini ya Pak Fajar ya. Ini tolong diluruskan kalau kata-kata saya kurang benar. Kalau kita bicara etika, etika itu tidak boleh dicampur dengan hukum. Gitu ya. Kalau kita menegakkan disiplin pegawai negeri atau pegawai itu mendasarkan pada regulasi, pada hukum. Tapi kalau etika itu etik, itu pijakannya adalah moral. Karena di dunia perpolitikan Indonesia sekarang kan lagi ramai. Ini melanggar etik, di satu sisi melanggar hukum. Itu etik dan hukum ada 2 hal yang terpisah, tidak bisa disatukan. Kembali pada ini dilematika etika terkait dengan guru ya, bagaimana kita menangani. Ya, pertama kita cari akar masalahnya. Kita analisis kenapa sesuatu itu terjadi. Informasi bisa datang dari siapapun,
bisa datang dari guru, dari siswa, dari tenaga administrasi, atau pengamatan langsung dari kepala sekolah. Dan dari manapun sumbernya, kepala sekolah tidak boleh percaya begitu saja, harus dicari tingkat kebenarannya. Setelah benar informasi itu, nanti kita analisis faktor penyebabnya. Karena satu perbuatan dilakukan dua orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, dengan motif yang berbeda, itu penanganannya harus berbeda. Pasal istilahnya ya dicari akar masalahnya. Tanpa tahu akar masalahnya, apapun tindakan yang kita lakukan tidak akan bisa mengubah. Karena harapan penerapan aturan apapun itu kan tujuannya untuk mengubah menjadi lebih baik, tidak sekedar menghukum atau menyakiti. Jadi dilihat dulu motivasi dia melakukan itu apa. Yang kedua, jenis-jenis yang dia lakukan itu apa. Kalau yang dilakukan itu hanya sekedar untuk dirinya sendiri, ya berbeda kalau memang dia punya motif untuk, maaf ya, mempermalukan orang lain. Bahkan dalam tanda petik mungkin menjatuhkan. Menjatuhkan itu bukan menjatuhkan jabatan, tidak, bisa saja menjatuhkan moral, ya, menjatuhkan rasa percaya diri. Misalnya di hadapan publik menyampaikan informasi yang tidak semestinya dengan harapan menjatuhkan, kan bisa saja. Terus berikutnya ya dampak dari perbuatan itu harus kita analisis benar supaya tindakan yang kita berikan itu tepat. Tapi bagaimanapun juga seorang kepala sekolah tetap mengedepankan sisi kemanusiaan. Ada unsur kebijaksanaan di sana. Bijakan. Saya kira begitu. Terima kasih Pak. Terkait dengan tadi, berarti kita harus mampu untuk mengidentifikasi awal dulu Pak. Iya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Iya. guru tersebut. Iya. Dan mampu untuk istilahnya mengambil kebijaksanaan di dalam kasus tersebut. Iya. Ya, baik Pak. Selanjutnya di sini bagaimana Pak Solikin mungkin menjaga atau dalam pengambilan keputusannya itu. Terus bagaimana langkah-langkahnya ketika menghadapi dua kasus yang sama-sama baik tersebut? Sama-sama baik, Iya. tapi secara etika tidak baik begitu. Khusus untuk guru ya, guru itu kan pendidik. Pendidik itu lebih banyak di tataran etik daripada intelektual. Meskipun tujuan utamanya adalah mencerdaskan, tapi yang cerdas itu bukan intelektual semata, tapi cerdas secara emosi. Banyak orang yang cerdas secara intelektual, tapi emosinya sangat tidak cerdas. Maka ya perbuatannya sangat tidak cerdas. Jadi gabungan dari kecerdasan intelektual, kemudian kecerdasan emosi, tambah lagi kecerdasan spiritual, insya Allah bisa membentuk manusia yang berakhlak. Kembali tadi pada menghadapi dilema sama-sama melakukan sesuatu, tapi di satu sisi melanggar etik, tapi di satu sisi kita mungkin rasa kemanusiaan. Ya bagaimanapun regulasi itu tetap ditegakkan, karena kita segala sesuatu kalau pijakannya regulasi itu tetap aman dimanapun kita. Sesuai aturan. Ya sesuai aturan. Kalau di dunia itu aturan hukum positif itu pasti. Kalau di akhirat ya hukum hukum agama. Tapi dua ini jangan dicampur aduk. Tidak akan ketemu. Karena sumber hukumnya berbeda. Terus ya tidak semata-mata hukum diterapkan ya tidak, tapi ada unsur wisdom kebijaksanaan. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan regulasi yang ada ini menjadi pusat ya Pak untuk keputusan pengambilan keputusan. Baik Pak, selama ini Pak Solikin ketika menghadapi kasus dilema etika ini, cara efektif dalam pengambilan keputusan seperti apa yang Pak Solikin lakukan? Ya paling efektif ya satu, kita bicara dari hati ke hati. Kita memanusiakan manusia. Kita menganggap bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak etik bisa saja karena lalai, karena
atau ketidaksengajaan, maka kita dekati dari hati ke hati, kita ajak diskusi, itu yang paling efektif. Terus tetap merasa privasinya terjaga, jangan sampai aib itu dibongkar atau disampaikan pada orang lain. Ya kalau sudah diskusi begini berdua ya, misalnya aibnya kita sampaikan, ya sudah, kita berhenti pada 2 orang itu saja yang tahu. Jangan sampai. Dan Pak Sol ketika pembinaan di forum guru itu tidak pernah menyebut nama, misalnya pegawai begini-begini itu sebut nama, tidak, insya Allah tidak. Paling banter ya nyebut inti permasalahan, ada kasus begini-begini, kita harus. Jadi nama itu tetap terjaga, atau bukan menyebut nama tapi narasi yang menjurus ke orang tertentu. Misalnya, walaupun tidak saya sebut nama, tapi kalau sudah ada narasi seorang guru penjas SMA 1 Demak yang barusan kemarin diangkat P3K dan sekarang menjadi langsung tahu. Iya, langsung tahu. Ya tidak. Jadi sifatnya umum. Maka kadang ketika ada info itu guru bertanya-tanya, jajannya itu siapa, jajannya itu sebetulnya itu siapa ya? Ya biarlah mereka bertanya-tanya. Tapi aib itu tetap kita tutupi, kita jaga. Saya kira itu. Berarti cara efektif yang Bapak lakukan tadi ya, dari hati ke hati kita ajar. Tapi kalau dari hati ke hati dampaknya tidak signifikan, bahkan tidak ada perubahan, ya aturan regulasi itu kita terapkan. Pertama, teguran secara lisan. Dan teguran itu harus ada berita acara, teradministrasi. Karena suatu saat manusia itu faktor ego pribadinya sudah pernah diberi teguran lisan, tapi dia mengingkari, tidak pernah, Bapak tidak pernah menegur saya. Tapi kalau ada hukum ada administrasinya kan sebagai bukti. Bisa. Ini pernah tanggal sekian jam sekian, isinya ini kita BAP berisi teguran. Teguran lisan belum ada dampak, bahkan dia mengulang hal yang sama, ya teguran secara tertulis. Bahkan teman-teman kadang Pak So sendiri juga jarang menyampaikan. Seorang guru yang sudah ada teguran secara tertulis dari pimpinan dan di BAPK tentang disiplin pegawai, baru teguran tertulis, itu kita ajukan ke BKD, maka yang bersangkutan akan dipotong TPP-nya. Itu yang teman kadang tidak tahu. Tapi kalau jenengan baca di Sinaga itu ada apakah pernah ditegur secara tertulis oleh pimpinan, itu dampaknya dipotong. Ya meskipun ya itu tidak pernah saya sampaikan memang, karena berharap itu tidak akan terjadi. Kalau tadi yang kembalinya sudah dari hati ke hati, dia akan manfaatnya, di hasil akhirnya bisa ada perubahan. Tujuannya kan mengubah perilaku yang kurang kita harapkan itu menjadi yang lebih baik. Selanjutnya Bapak, selama ini tantangan dari Pak Solikin ketika mengambil keputusan itu apa? Tantangan terbesar itu kita dihadapkan pada dilematika. Di satu sisi kita ingin tegakkan aturan kepegawaian, tapi di satu sisi dampak ke orangnya, sisi kemanusiaan itu. Belum lagi apakah dengan aturan itu menjadi lebih baik atau malah sebaliknya. Maka ya yang kita tempuh akhirnya kita sering ajak diskusi. Ketika orang Jawa itu lebih banyak dilibatkan hatinya, insya Allah fisiknya akan mengikuti. Atau di pangku, di pangku jadi mati. Artinya bukan untuk mati, tidak. Di pangku itu artinya diposisikan sebagai orang yang tidak bersalah, tapi kita ajak diskusi terus. Pangku, pangku akhirnya nanti akan berubah. Ini orang Jawa itu kan cenderung kalau diingatkan secara vulgar itu malah tidak efektif. Itu dikatakan kelebihan apa kekurangan ya orang Jawa itu.
Orang Jawa kalau ditegur salah vulgar itu malah di belakang nanti kata-katanya mungkin tidak enak. Tapi kalau ditegur Secara dari hati ke hati. dari hati ke hati itu malah lebih mengena. Itu prinsip orang Jawa. Makanya Pak Sol di sini itu maaf ya, tidak menyebut pribadi. Kadang sering bilang, sebetulnya dia tuh orang Jawa apa tidak sih? Gitu. Saya sering di sini. Kembali dengan tahu ya siapa. Dan pertanyaan saya sudah janjane sebetulnya ini orang Jawa apa tidak sih? Kalau orang Jawa kan Pak Sol ngomong begini kan sudah paham, gitu. Peka ya Pak. Ya sudah peka. Ingat ya, orang Jawa itu senang disampaikan secara tidak langsung daripada disampaikan secara langsung. Itu karakter orang Jawa. Itu tadi, itu apa kelebihan apa kekurangan, ngomong ke Pak Fajar. Seperti wawancara ini diskusi. Iya. Itu kelebihan apa kekurangan sih? Menurut saya kekurangan Pak. Kekurangan. Kekurangan Pak. Menurut Karena saya ya, sudah peka. di satu sisi kelebihan, di satu sisi kekurangan. Kekurangan bisa menjadi sebuah kelebihan. Betul. Tapi sebaliknya, kelebihan bisa menjadi kekurangan manakala tidak bisa dikelola dengan semestinya. Yes, itu Pak. Dua-duanya kita Iya, lihat banyak dari sisi kelebihan dan kekurangan. betul. Karena di sini kan memang kalau warga sekolah kan banyak dan karakternya kan juga Betul, berbeda-beda. betul sekali. Mungkin ada pertanyaan lain Pak ya, Pak Solikin butuh jadwal-jadwal tertentu ataupun butuh menyepi ke tempat tertentu untuk memutuskan ketika ada kasus di 5 etika ada Pak? Atau secara spontan itu? Kalau terjadwal sih tidak. Iya. Kalau ada kasus, segera kita tangani, kita cari sumber-sumber yang valid yang bisa memberi penguat pada informasi tentang kasus itu. Kemudian yang bersangkutan biasanya kita panggil saja. Pak Sol lebih suka dengan panggilan pribadi. Oh, gitu. Saya WA pribadi ketemu di sini. Saya khawatir nanti kalau utusan humas atau utusan siapa nanti diketahui orang lain. Gitu. WA ketemu di sini. Kecuali, maaf ini yang terjadi, kecuali kalau TU itu kami minta didampingi oleh KTP. Karena hakikatnya pembinaan tenaga administrasi sekolah itu adalah KTU. Baru nanti kalau KTU mengalami kendala itu kepala sekolah. Tapi kalau guru itu langsung kepala sekolah. Itu Pak Fajar. Ada yang lain? Pertanyaan selanjutnya Pak Solikin. Ya, masih banyak ya. Dua lagi Pak. Mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Pak Solikin ketika mengambil keputusan Pak. Faktor yang mempermudah. Iya. Faktor yang mempermudah Jadi, satu ya, itu kita sama-sama guru. Iya. Sangat itu. Karena rata-rata guru itu punya passion atau punya panggilan jiwa yang sama. Jadi apalagi yang kita bahas itu tentang dilema etika. Sekali lagi, guru itu lebih banyak bergerak di tataran etik daripada di tataran intelektual. Jadi rasanya sesuatu yang dilakukan bukan guru itu biasa-biasa saja. Tapi kalau itu dilakukan oleh guru itu bukan perbuatan yang etik. Contoh ya, contoh sederhana saja. Seorang guru jajan di warung di mana siswa jajan. Itu bagi orang lain itu satu hal yang biasa, tapi bagi guru itu menilai mengurangi nilai-nilai etika guru, bisa saja menurunkan wibawa guru. Maka sebisa mungkin dihindari. Bukan berarti kita tidak boleh jajan di mana anak jajan. Hindarkan diri kita jajan bersama-sama dengan siswa. Mungkin kita jajan ketika siswa istirahat, karena makanannya hakikatnya sama. Itu contoh kecil sih. Bagi pegawai di luar sana yang bukan guru, mungkin dengan enaknya, maaf ya, berboncengan lawan jenis ketika berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi bagi guru itu sesuatu yang ya bukannya tidak boleh ya kita pertimbangkan masa-masa. Kalau bisa dihindari ya dihindari, kalau kecuali tidak bisa. Karena kalau dilihat siswa nanti pertanyaan macam-macam. Ini contoh. Bagi pegawai lain mungkin biasa ya makan sambil berjalan. Tapi bagi guru
jangan sampai itu dilakukan. Jadi banyak hal yang dilakukan pegawai lain itu biasa-biasa saja, tapi guru menjadi sangat tidak etik. Merokok misalnya, maaf ya bagi yang merokok. Pegawai yang lain merokok dengan enaknya. Tapi bagi guru yang bapak-bapak merokok, hati-hati. Kita merokok itu bisa menurunkan wibawa guru. Beda dengan guru era kita dulu, kalau ngajar gurunya sambil merokok. Tapi era sekarang bukan begitu lagi era. Jadi sekali lagi guru itu lebih banyak di tataran etik. Betul sekali Pak. Ya. Terus untuk pertanyaan terakhir Pak, mungkin dari diskusi dari Pak Solihin dengan saya tadi, pelajaran yang dipetik untuk dilema etika ini seperti apa Pak menurut Pak Solihin? Ya, pelajaran paling berharga ya itu tadi pernyataan saya ya, bahwa guru itu lebih banyak di bidang tataran etik. Meski tugas utama kita mencerdaskan kehidupan bangsa, itu tidak semata-mata cerdas intelektual, tapi cerdas emosional, cerdas spiritual. Jadi itu harus dipegang bahwa sesuatu yang biasa dilakukan orang lain tapi tidak etik dilakukan oleh guru. Dan berikutnya, ya kita sebagai warga SMA 1 Demak ya bagaimanapun visi kita harus kita implementasikan dalam perbuatan kita. Toh visi kita itu luar biasa. Rasa pertama kami berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Agama kita utamakan. Karena sesuatu yang melandaskan agama itu nilainya di dunia dapat pujian manusia, di akhirat dapat pahala. Kalau yang kedua budaya juga tidak kita hilangkan. Tapi kalau melakukan sesuatu semata-mata karena budaya, kan di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Jadi itu luar biasa menurut saya yang Bapak Ibu rumuskan bersama. Jadi nilai positifnya itu. Mari Bapak Ibu guru kita bekerja di tataran etik ya. Sebelum kita meminta siswa kita melakukan sesuatu yang kita pandang baik ya kita sudah dulu melakukan. Oke, baik Pak, yang bisa saya ambil di sini berarti bagaimana seorang guru itu lebih ke etik itu agar siswa bisa melihat sosok seorang guru itu yang lebih ideal atau sempurna. Jadi kalau kita istilahnya dalam hal ini kok sudah tidak sempurna, bagaimana bisa menata murid itu menjadi sempurna kan? Iya. Jadi Tepat sekali. ya, terima kasih atas waktunya Bapak. Saya semakin paham di sini untuk beberapa pengalaman yang diberikan Pak Sol tadi. Mudah-mudahan dalam hal ini saya bisa mengimplementasikannya di dalam program pembelajaran saya nanti ke depan. Mungkin mohon maaf Pak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebagai kata penutup ya Pak Fajar, Mbak Panjenengan adalah guru penggerak yang suatu saat akan dapat giliran menerima estafet kepemimpinan. Ya, pertama harus dipersiapkan. Segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Jangan sampai tidak dipersiapkan, nanti akhirnya saya kan tidak siap. Segala sesuatu itu harus dipersiapkan. Dan Allah sudah mempersiapkan panjenengan lewat guru penggerak itu berarti sudah dipersiapkan. Sudah digembleng dulu. Tapi secara internal persiapkan secara mental karena menjadi pemimpin apapun tingkatannya. Walaupun diri kita itu seorang pemimpin ya. Kulukun ra'in wa kulukun mas'ulun ar-ra'iyati. Diri kita itu masing-masing adalah pemimpin dan pemimpin dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Jadi kata ro'isu itu sebetulnya berasal dari gembala. Jadi pemimpin itu seperti gembala. Maka seorang gembala itu ditanya apa yang digembalakan itu. Artinya diminta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kelak bisa dapat karunia itu dan bisa amanah memikul tanggung jawab itu.
Oke, Terima selamat. kasih Bapak. Oke, saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi dalam kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.